Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senan Rabian dengan NPM 2023 4350 1839 dari kelas R3X. Di sini saya akan menjelaskan soal kisi-kisi yang diberikan oleh Indra selaku dosen statistika dasar. Yang pertama, kita bisa melihat soal yang pertama. Seorang mahasiswa teknik informatika melakukan penelitian untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan antara jumlah proyek yang diselesaikan oleh seorang pengembang per bulan dengan tingkat kepuasan klien terhadap produk yang dikembangkan. Dia mengumpulkan data dari 8 pengembangan sebagai berikut. Jumlah proyek per bulan X dan tingkat kepuasan klien. A. Hitung nilai koefisien kolerasi R antara jumlah proyek per bulan dan tingkat kepuasan klien. B. Berdasarkan nilai kolerasi R, jelaskan apakah terdapat hubungan antara jumlah proyek per bulan dengan tingkat kepuasan klien. Jika ada, jelaskan apa hubungannya positif atau negatif. Yang pertama, 1A dulu. Ini cara menyelesaikannya. Kita lihat tadi soalnya dari kiri ke kanan. Jadi, hipotesis yang digunakan dalam soal ini adalah uji satu pihak. Uji pihak kanan itu positif. H0 sama dengan P lebih kecil dari 0. A1 sama dengan P lebih besar dari 0. Kriteria pengujiannya adalah terima H0 jika T hitung lebih kecil daripada T tabel. Dan tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Dari soal yang di atas, kita bisa melihat jawabannya. X D13 dan nomor 1 ini tabel data pertama, tabel X13, Y 80. X kita buat di sini tabel X kali Y. X kali Y 13 kali 80 hasilnya 140, dan di sini X kuadrat 13 kali 13 hasilnya 169, dan Y kuadrat 80 dikali 80 hasilnya 640, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa dijumlahin kan sigma 13 tambah 15 tambah 12 tambah 14 tambah 16 tambah 13 tambah 15 tambah 14 hasilnya jadi 112. Ini yang Y 80 ditambah 90 ditambah 70 ditambah 85 tambah 95 tambah 75 tambah 88 tambah 82 hasilnya 665, dan seterusnya. Di sini cara mengerjakannya adalah Y sama dengan 8. 8 ini dari jumlah data, dengan 8 dikalikan dengan sigma X kali Y dikurangi 112. 112 dari sigma X hasil penjumlahan X, data X, dan 665 itu dari penjumlahan Y, tabel Y. Dibagi akar, masukkan sini 8 tadi dari jumlah tabelnya ada berapa? 8 dikalikan 1580 dari X kuadrat dikurangi 112 kuadrat dari X ini. Dan 8X dari jumlahnya tadi dikali 55.743 dari sigma Y
dan kemudian 665 kuadrat itu dari sigma Y. Dan bisa dilihat sini hasilnya 0,98. Kemudian kita disuruh mencari apakah 0 diterima atau ditolak. Kita lihat di sini karena N. Kita lihat di sini untuk jawaban yang B, 1B, karena N sama dengan 8, maka konversi ke nilai T. Jadi jika nilainya kurang dari 30, harus dikonversikan ke nilai T. Nilai T di sini kita bisa lihat 0,98 dikali akar 8 kurang 2. 0,98 dari mana? 0,98 dari RXY kali 88 dari jumlah tabel. 8 dikurangi 2. Akar 8 kurang 2. Kemudian dibagi akar 1 dikurang 0,98 kuadrat. Hasilnya adalah 4,08. Jadi kita bisa lihat dari hasil pengujian yang diperoleh T hitung adalah 4,08 dari tabel distribusi untuk A sama dengan 5% dan DK sama dengan 8 kurang 2 sama dengan 6. Maka diperoleh T tabel adalah 2,47. Kita bisa lihat ini T tabelnya 6 menggunakan uji dua pihak ya. Kita bisa 2,47. 2,447. Lanjut untuk soal nomor 2. Di sini terdapat soal seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam kinerja dua algoritma pencarian yang berbeda, algoritma A dan algoritma B. Dalam mencari solusi untuk suatu masalah optimisasi, untuk menguji ini, peneliti tersebut mengumpulkan data waktu eksekusi dalam detik dari masing-masing algoritma. Berikut adalah data yang dikumpulkan. Algoritma B dan algoritma C. Yang diminta adalah dari data di atas dengan tingkat kepercayaan 95%, tentukan, lakukan uji T untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikasi antara rata-rata waktu respon dari kedua sistem tersebut. Gunakan tingkat signifikasi A sama dengan 0,05. Asumsikan, ini juga ditegaskan, asumsikan variasi yang digunakan oleh dua kelompok sama. Nah, ini kita bisa lihat cara penyelesaiannya dengan cara menentukan tingkat kepercayaan. Tadi diminta adalah 5%. Dan yang kedua, hipotesis penelitian. A0 mu1 kurang dari mu2. Terdapat perbedaan kinerja yang signifikan pada pencarian algoritma A1 mu1 lebih dari mu2. Tidak terdapat perbedaan kinerja yang signifikan pada pencarian algoritma. Lalu kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika T hitung lebih dari TH tabel dan terima H0 jika T hitung kurang dari T tabel. Ini kita masuk ke tabel penolong uji T. Kita bisa lihat XA. Ini kita tambahin dulu supaya mencari sigma XA. Sigma, mohon maaf, ini masih belum dirubah. Ini sigma XB. Kita tambahin dulu 17 ditambah 19 tambah 22 tambah 16 dan seterusnya, hasilnya 216. Kita masukkan untuk mencari nilai selanjutnya, nilai XBI dikurang XB bar.
Oke, di sini kita masukkan hitung rata-rata dari masing kelompok dan data. XB bar sama dengan 216, 216-nya diambil dari sini. Sigma XB dibagi per 12 dari jumlah banyak datanya. Sama dengan hasilnya 18, ketemu 8. Kemudian dicari di bagian tabel ini, XBI dikurang XB bar. 17 dikurang 18, min 1, 19 dikurang 18, 1, 2 dikurang 18, 4, 16 dikurang 2, 16 dikurang 18 min 2, dan seterusnya. Kemudian, setelah ketemu hasilnya, kita buat tabel baru, di mana kita akan mencari XBI dikurang XB bar kuadrat. Ini min 1 tambah min 1 kali min 1, 1. 1 dikali 1, 1. 4 dikali 4 kuadrat adalah 16. 2 dikali 2 atau 2 kuadrat adalah 4, dan seterusnya. Kemudian ketika sudah ketemu semua, jangan lupa dicari jumlah dari tabel XBI dan XB bar kuadrat. 1 tambah 1, 2, tambah 16, tambah 4, tambah 0, tambah 9, tambah 0, dan seterusnya. Ditemukan hasilnya adalah jumlah dari tabel XBI XB bar kuadrat adalah 68. Kemudian kita cari XT-nya, nilai dari XT. Sigma dari XT, jumlah dari XT, keseluruhan dari XT. Ini adalah 14, 16, tambah 19, tambah 13, tambah 15, tambah 18, tambah 17, tambah 20, tambah 25, tambah 22, tambah 24, tambah 21, hasilnya 224. Kemudian kita cari dulu rata-rata dari masing kelompok dari XC bar. Dari XC, yaitu dengan simbol XC bar. 224 dibagi 224 dari sini dibagi jumlah. Jumlahnya ini 12. Jumlah data sama dengan 18,67. Kemudian kita cari XCI dikurang XC bar. 14 dikurang 18,67, hasilnya segini. 4 minus 4,67, 16 dikurang 18,67, hasilnya segini, dan seterusnya. Kemudian jika semua data sudah ketemu, kita membuat tabel baru mencari XCI dikurang XC bar kuadrat. Min 4,67 kuadrat, hasilnya 21,81. Kuadrat dari 2 min 2,67, hasilnya 7,13, dan seterusnya. Jika semua data sudah tercari, kemudian dijumlahkan 21,81 tambah 7,13, dan seterusnya. Hasilnya adalah 164,68. Kemudian kita cari di sini. Hitunglah varians dari masing-masing kelompok, yaitu cara diambil dari XBI dikurang XB bar kuadrat. Ini dari sini. Di sini dan dibagi per jumlah data NB dikurang 1. Jadi hasilnya 11. 68 dibagi 11 adalah 6,18. Dan juga untuk varian SC kuadrat, varians dari masing-masing kelompok, nilai varians dari masing-masing kelompok yaitu diambil dari jumlah dari XTI kurang XC bar kuadrat, yaitu 164,68 kan, dan jumlah data itu NC dikurang NC dikurang 1, yaitu 12 dikurang 1, hasilnya 11. 164
14,68 dibagi 11 sama dengan 14,97. Ini hasilnya. Kemudian langkah selanjutnya kita hitung simpangan baku gabungan. Itu dengan cara 11 tadi. NB dikurang 1 dikali, yaitu 12 dikurang 1 yaitu 11 dikali 6,18. 6,18 dari mana? Dari varian sekelompok ini, SB kuadrat. 6,18 ditambah NC dikurang 1, 12 dikurang 1 yaitu 11 dikali SC kuadrat. Kuadrat ini 14,97 per NB plus NC 12 tambah 12 dikurang 2. Hasilnya ketemu 3,25. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan T hitung. Dengan rumus T sama dengan 18 dikurang 18,67. 18 dari mana? 18 dari XB bar dan 18,67 dari XC bar. Dibagi per 3,25. 3,25 dari simpangan baku gabungan, hasil simpangan baku gabungan 3,25 dikali akar 1 per 12. 12 dari mana? 12 dari jumlah banyak data NB plus 1 per 12 dari jumlah banyak data NC. Ketemu hasilnya 0 minus 0,50. Selanjutnya kita akan menentukan T-tabel, yaitu tabel uji dua pihak dengan A sama dengan 5% dan DB sama dengan, maaf ini masih belum diganti, NB tambah NC dikurang 2 sama dengan 12 tambah 12 dikurang 2 sama dengan 22. Jadi diperoleh T-tabel sebesar 2,074. Kesimpulan dan terakhir simpulannya untuk jawaban dari 2A. Simpulannya T hitung sama dengan T-tabel. Mohon maaf, kesimpulannya adalah T hitung lebih kecil dari T-tabel. Jadi HO diterima, maka terdapat perbedaan kinerja yang signifikan pada pencarian algoritma. Dan cara yang kedua, mohon maaf, kemudian kita mengerjakan soal yang 2B, itu di mana kita mencari homogenitas menggunakan uji F, tabel uji F. Ini cara penyelesaiannya adalah yang pertama tentukan taraf signifikasinya adalah 5% dan tentukan hipotesis penelitiannya. HO sama dengan sigma 1 kuadrat sigma 2 kuadrat. Varian 1 sama dengan varian 2 atau data homogen. H1 varian 2 sama dengan varian 1 tidak sama dengan varian 2. Mohon maaf yang tadi ini keliru. Lanjut, kriteria pengujian. Terima HO jika F hitung lebih kecil dari F tabel. Dan tolak HO jika F hitung sama dengan F tabel. Kita masuk ke cara yang ketiga, hitung varians masing-masing kelompok. Kita bisa melihat algoritma B, ini data algoritma B. Kita jumlahkan, hasilnya 216. Jadi kita cari rata-rata algoritma B-nya, XB bar sama dengan 216 per 12. 216 dari mana? Dari penjumlahan algoritma B dan 12 dari jumlah data, yaitu NB, sama dengan 18. Kemudian kita mencari rata-rata algoritma C. Rata algoritma C. Lihat di sini, 14, 16, dan seterusnya. 14 tambah 16,
Kemudian kita mencari rata-rata dari algoritma C. 14 ditambah 16 dan seterusnya. Ketemu hasilnya di sini 224. Ditaruh sini 204 dari sini per 12 dari jumlah banyak data NC sama dengan 18,67. Nah, di sini kita mencari XBI dikurang XB bar kuadrat. Caranya gimana? 17 dikurangi 18 hasilnya 1. 1 kuadrat adalah 1. Kemudian 19, 17, ini mohon maaf ini min 1 dikuadratkan hasilnya jadi 1. Kemudian 19 dikurang 18 hasilnya 1 dikuadratkan tetap 1. Lanjut 22 dikurang 18 hasilnya adalah 4 dikuadratkan menjadi 16 dan seterusnya. Yang dijumlahkan dan hasilnya ini 68. Dan sama seperti tadi, kita mencari tabel XCI dikurang XC bar kuadrat dengan cara melihat data ini dikurang dengan ini. 14 dikurang 18,67 lalu dikuadratkan menjadi 21,81. Lalu 16 dikurang 18,67 hasilnya dikuadratkan menjadi 7,13 dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan 21,81 ditambah 7,13 ditambah 0,11 dan seterusnya ketemu 164,68. Kemudian kita lihat di sini 68 kita mencari satuan varians SB kuadrat. 68 dari mana? Dari penjumlahan di sini. Penjumlahan XBI dikurang XB bar kuadrat. Hasilnya 68. Masukkan per 11. 11 dari mana? NB dikurang 1. 12 nih. NB 12 dikurang 1 jadi 11. Hasilnya 6,18. Sama dengan cara SB tadi. SC kita lihat dari sini XCI dikurang XC bar kuadrat. Karena ini 164,68. 164,68 per 11. 11 dari mana? Jumlah data XC. Algoritma C 12 dikurang 1 jadi hasilnya 11. 164,68 per 11 hasilnya 14,97. Kemudian ini kita akan menghitung nilai F hitung. F hitung 14,97 dikurang 2,42. Mohon maaf. Saya ulangi. Ini kita akan mencari nilai F hitung. F hitung di sini adalah 14,97 per 6,18. Dari mana? Ini standar varians terbesar. Ini varians terbesar. Satuan varians terbesar yaitu ini 14,97 dan varians terkecil. Taruh di bawah. Yang mana? Varians terkecil yaitu 6,18. 14,97 per 6,18 hasilnya 2,42. Kemudian kita akan menentukan F tabel. DB pembilang dipilih dari varians terbesar sama dengan NC dikurang 12 kurang 1. NC itu jumlah tabel sama dengan 11 dan DB penyebutnya NB dikurang 1. 12 kurang 1 sama dengan 11. DB pembilang, DB penyebut. Kemudian F tabel sama dengan A, DB pembilang, DB penyebut sama dengan 5%.
11,11. Kemudian kita akan lihat tabelnya. Berapa jawabannya? Ini teman-teman 5%, tabel 5%, nilai F 5%. Dan kita cari di mana 11. Ini 11. Kita geser. Nah, ini. Karena tidak ada 11, kita memakai yang di atasnya, itu 2,79. Kita lihat apakah benar. Ya, hasilnya 2,79. Kesimpulannya adalah F hitung sama dengan 2,42 lebih kecil dari F tabel sama dengan 2,79. Maka AO diterima, jadi kedua metode algoritma itu homogen. Artinya tidak ada perbedaan. Terima kasih. Itu saja. Kita banyak kurangnya. Mohon maaf. Mohon dimaafkan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.